Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ahmed yang senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan SIMAK UI, khususnya materi kimia nomor 46 sampai dengan nomor 48. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya, karena komen itu dan subscribe-nya gratis. Jika kalian subscribe, maka kalian tentunya tidak akan ketinggalan semua materi dan pembahasan materi-materi yang lainnya dari saya. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kita masuk ke soal pembahasannya. Pembahasan pertama di nomor 46. Ya, oke. Di sini ada beberapa reaksi entalpi. Nah, yang ditanyakan adalah proses pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaan yang belum setara. Kalimatnya belum setara, maka kita setarakan dulu. Zn-nya sama, sudah. S-nya juga sama. Nah, berarti oksigen yang berbeda. Di kanan oksigennya 1 tambah 2 berarti 3. Sementara di sini 2, maka kita kali 3/2. Sudah setara. Oke, kita lihat, perhatikan baik-baik di sini pada bagian kiri ZNS-nya itu ada di sebelah kiri, sementara ZNS-nya yang pada reaksi di atas ada di sebelah kanan. Nah, karena ada di sebelah kanan, maka kita tukar, artinya reaksi kita balik, reaksi dibalik. Nah, ketika reaksi dibalik, tentu entalpi akan berubah menjadi awalnya negatif, di sini akan berubah jadi positif 202,9 kJ. Oke. Berikutnya ZNO ada di sebelah kanan, ini pun juga ada di sebelah kanan. Nah, hanya saja di sini 2. Koefisiennya sini 1, otomatis reaksi tetap tapi dibagi 2. Reaksi tetap dibagi 2, maka entalpinya pun tetap tapi dibagi 2, maka 396 bagi 2 348 kJ. Kemudian reaksi berikutnya SO2 sama ya, nggak ada perubahan, maka reaksinya tetap. Nah, reaksi tetap, tentu entalpi juga tidak berubah, jadi minus 296,1 kJ. Nah, perlu kalian pahami, untuk suatu reaksi tentu koefisien di depannya ini harus 1. Nah, itu menandakan kalau dia 1 mol, sehingga entalpinya ini dalam per 1 mol. Berarti entalpinya kita hitung nilainya adalah lebih banyak negatifnya, maka hasilnya negatif. Dihitung berarti 441,2 kJ. Karena ini adalah per 1 mol, maka hitungnya berarti dibagi 1 mol. Maka jawabannya adalah ya C. Nah, entalpi, nah di sini itu nanti dia adalah kalor. Nah, jadi kalor per mol ya. Berarti nanti kalor per mol. Nah, per mol. Nah, ini sebenarnya harusnya kalor, tapi dia menghitungnya per 1 mol, jadi biasanya langsung ditulis entalpinya saja. Oke, lanjut ke soal nomor 47. Nomor 47 tentang elektrolisis lelehan dari magnesium klorida. Atom relatifnya sudah ada, digunakan arus listrik sebesar. Wah, ini berarti proses elektrolisis. Dalam rumus elektrolisis itu biasanya adalah massa itu sama dengan nilai E dikali dengan muatannya berarti I kali T dibagi dengan 96.500. Nah, ini nilai Faraday, satuan Faraday-nya. Nah, ini kan satuan Faraday sudah ada. Nah, berarti jangan lupa E itu adalah atom relatif dibagi dengan Billox-nya. Bilangan oksida. Kalau kita urai magnesium klorida itu, kalau kita urai menjadi magnesium 2+ ditambah dengan klor minus dikali dengan 2, karena di sini ada 2. Otomatis Billox-nya dari magnesium adalah 2, sehingga kita peroleh atom relatifnya adalah 24 dibagi dengan 2, nilai E-nya adalah 12. Sehingga kita bisa langsung peroleh nilai W-nya adalah 12 dikali I, arusnya itu adalah 1,5 ampere ya di sana, 1,5 ampere dikali dengan time-nya, waktunya 9,65 jam, berarti dikali dengan 3.600 karena harus dalam second, per 96.500. Nah, ini bisa ada coretan, dicoret sama ini. Kalau di bawah 100, kalau di atas berarti 0,01, sehingga perkaliannya adalah
12 kali 1,5 dikali 0,01 dikali dengan 36. Sehingga kalau kita hitung nilainya 6,48 gram. Sehingga kita dapat jawabannya adalah ya D. Sebenarnya selain menggunakan rumus ini, kalau kalian lupa dengan rumus ini, bisa kalian uraikan dengan tanpa rumus. Artinya kalian melakukan reaksi, kita hitung per molnya. Nanti kalian akan dapatkan nilai mol dari elektronnya. Nah, biasanya kalau kita dapat Faraday itu kan rumusnya Q per mol elektron. Nah, mol elektron itu adalah perkalian antara Billows-nya dengan mol dari atomnya yang dicari. Nanti kalian bisa dapatkan dengan caranya yang sama. Kalau seandainya kalian tidak hafal dengan rumus yang ini. Oke, itu alternatifnya. Kita ke soal berikutnya, nomor 48. Di soal nomor 48 diketahui reaksi H2I2 menjadi 2HI memiliki persamaan hukum laju reaksi. Berarti kita laju reaksi sebenarnya sudah ada, P sama dengan K kali dari apa namanya, molaritas konsentrasi H dikali dengan konsentrasi I. Oke, nah jika konsentrasi awal reaksi H2 dan I2 adalah masing-masing 2 dan 1,5 dan laju awalnya kita laju awal sudah punya, berarti 4 sama dengan K kali konsentrasinya kan 2M dikali konsentrasinya 1,5. Maka kalau ini kita hitung 2, nilai K-nya kita dapat 2 dibagi 1,5, 4/3. Nah, berarti kita sudah dapat nilai K, konstanta K-nya. Oke, yang ditanya adalah laju ketika 50% H2. Maka otomatis kita reaksikan dulu H2 ditambah dengan I2, hasilnya adalah 2HI. Kalau kita hitung, mula-mula reaksinya itu ada 2 ya tadi. Kalau reaksi ini kan harus dalam mol ya, karena ini konsentrasi, hanya konsentrasi, maka kita anggap volumenya itu adalah 1 liter. Nah, berarti molnya nanti tinggal molaritas dikali dengan volume, maka dapatnya mol. Maka dapatnya di sini adalah 2, di sini 1,5. Nah, ketika reaksi yang dihasilkan adalah katanya 50% saja, berarti 2 dari 50%-nya adalah 1. Maka di sini bereaksi 1, di sini juga bereaksi 1, karena ini 2, maka bereaksi 2. Kalau kanan positif ya, kalau kiri bereaksi maka berkurang. Maka saat setimbang, ini bukan sisa, saat setimbang nilainya menjadi 1, di sini 0,5 dan ini hasil. Nah, jadi ini saat setimbang reaktannya bersisa seperti ini. Nah, oke. Nah, volume yang baru yang diinginkan adalah berarti K-nya kita udah dapat 4/3 dikali konsentrasinya, karena ini masih mol, kalau kita bagi dengan 1 tetap nilainya sama ya, berarti tidak ada perubahan. Maka 1 dikali dengan 0,5, maka kita dapatkan 0,5 kali 4 2, 2 kali 1 tetap 2, berarti 2/3 molaritas per second. 2/3 itu 0,06666, kalau dibulatkan 0,67 pendekatannya molaritas per second. Kita dapat jawaban yang B. Oke, sudah selesai pembahasan kita kali ini. Cukup sekian dari saya, Nanomed. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk senantiasa kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk menginspirasi bersama Nanomed.